Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Beta selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas C. Di sini saya Aulia Dwi Pahresi dengan NIM akhir 263 akan mempresentasikan terkait penilaian tata kelola di UPK FIB menggunakan COVID 2019. Dalam melakukan penilaian tata kelola, hal pertama yang harus dilakukan adalah penilaian desain faktor. Nah, COVID 2019 ini menyediakan 10 desain faktor. Yang pertama itu adalah enterprise strategy. Jadi di sini dapat dilihat bahwa UPK ini memiliki importance yang sangat tinggi terkait enterprise strategy berupa client service or stability, karena UPK ini adalah unit yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan teknologi informasi bagi sivitas akademika di lingkungan FEB. Nah, lalu enterprise goals di sini ada 5 enterprise goals yang memiliki skor paling tinggi, yaitu adalah yang pertama adalah customer oriented service culture dengan skor 5. Lalu yang kedua adalah business service continuity and availability dengan skor 5. Lalu yang ketiga adalah optimization of internal business process functionality. Lalu enterprise goals yang keempat adalah optimization of business process cost. Di sini memiliki skor 4, dari itu skornya itu adalah 4. Yang terakhir ada compliance with internal policies. Nah, lalu desain faktor yang ketiga adalah risk profile. Jadi di sini saya memilih 3 risk profile yang sangat relevan dengan UPK, yaitu yang pertama adalah IT investment, decision making, lalu portfolio definition and maintenance. Lalu yang kedua adalah IT expertise, skill and behavior. Nah, yang terakhir adalah unauthorized action. Nah, desain faktor yang keempat itu adalah related issue. Nah, di sini ada 3 isu yang menurut kelompok 7 itu sangat relevan dengan UPK, yaitu yang pertama adalah regular audit findings or other assessment reports about poor IT performance or reported IT quality or services problems. Isu yang ketiga adalah regular issue with data quality and integration of data across various sources. Isu yang terakhir adalah ignorance of and or non-compliance with privacy regulation. Nah, lalu desain faktor yang kelima itu adalah IT threat landscape. Jadi di sini dapat dilihat bahwa high ini adalah sebesar 10%. Lalu yang kedua itu ada normal sebesar 90%. Lalu desain faktor keenam adalah importance of compliance requirements. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang memiliki skor paling tinggi itu adalah normal, yaitu sebesar 70%. Nah, lalu ada low. Low ini memiliki skor 30%. Nah, lalu desain faktor yang ketujuh adalah importance of role of IT. Nah, di sini yang memiliki skor paling besar adalah factory. Nah, desain faktor ke-8 adalah importance of sourcing model for IT. Nah, dapat dilihat bahwa yang memiliki nilai paling besar adalah insourcing. Lalu desain faktor ke-9 adalah IT implementation methods. Nah, di sini yang memiliki skor paling tinggi itu adalah tradisional. Terakhir, desain faktor yang terakhir yaitu desain faktor 10 adalah teknologi adoption strategy. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang memiliki skor paling tinggi adalah follower. Nah, step kedua dari penilaian tata kelola itu adalah memilih domain. Nah, di sini kelompok 7 memilih 2 desain faktor atau dua domain yang paling tinggi, yaitu adalah di S1 terkait manage operation dengan besar 45%. Domain yang kedua yang dihasilkan dari desain faktor 1 hingga 10 tadi adalah manage services request and incident dengan skor sebesar 40%. Nah, step terakhir dari penilaian tata kelola adalah
penilaian level domain dan rekomendasi. Di sini saya memilih DSS 1 dengan praktis nomor 1, yaitu perform operational procedure. Di sini aktivitas yang pertama, nah di sini aktivitas ini telah secara penuh dilakukan oleh UPK. Karena UPK ini tuh telah memiliki SOP untuk para pengurusnya, mulai dari pembagian jam piket, selalu update dan aktif untuk mengikuti webinar atau pelatihan di setiap hari Sabtu. Maka dari itu, aktivitas ini tuh sudah penuh dan dapat dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Yaitu aktivitas selanjutnya yang kedua adalah maintain a schedule of operational activities and perform the activities. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa aktivitas ini itu mendapatkan skor 100% atau berarti fully achieve atau secara penuh telah tercapai. Nah, jadi sesuai SOP kerja, UPK itu selalu mencatat kegiatan mereka selama 1 minggu dan mereka akan memperbaharuinya setiap hari saat ada permintaan. Maka dari itu, aktivitas ini mendapatkan nilai 100%. Nah, dengan kedua aktivitas ini telah terpenuhi, maka DSS 1, praktis 1 ini dapat dilanjutkan ke level 3. Aktivitas yang ketiga ini mendapatkan nilai 100% karena sesuai dengan SOP kerja, UPK itu selalu melakukan pencatatan peminjaman ruang lab komputer mulai dari identitas dan tujuan peminjaman. Nah, para pengurus UPK itu juga dapat dihubungi di luar jam kerja untuk pengajuan pinjaman lab komputer. Selain itu, pengurus UPK itu selalu standby di ruang UPK sehingga jika ada keluhan dapat dilakukan atau dapat direspon secara cepat oleh UPK. Maka dari itu, di sini dinilai 100. Nah, selanjutnya adalah karena UPK ini itu telah melakukan pencatatan penjadwalan mulai kegiatan mereka selama 1 minggu dan selalu memperbaharuinya setiap hari. Nah, namun ada keterbatasan informasi terkait apakah mereka itu mengelola dan mencatat hasil dari aktivitas yang dijadwalkan. Maka dari itu, di sini dinilai sebesar 75%, sehingga DSS 1, praktis 1, yaitu perform operational procedure ini hanya dapat mencapai level 3. Nah, dari penilaian ini didapatkan rekomendasi yaitu manage the performance and throughput of the schedule activities. Lalu yang kedua adalah monitor incident and problem dealing with operational procedure and take appropriate action to improve reliability of operational task performance. Nah, ini adalah DSS 2 dan di sini saya memilih praktis kedua yaitu record, classify, and prioritize request and incident. Nah, aktivitas yang pertama ini mendapatkan skor 100 karena UPK itu melakukan pencatatan penjadwalan kegiatan apa yang harus dilakukan dan mencatat insiden masalah yang terjadi. Maka dari itu skornya adalah 100%. Aktivitas yang kedua di sini mendapatkan nilai 100% juga karena sama seperti yang tadi bahwa UPK itu melakukan pencatatan penjadwalan kegiatan apa yang harus dilakukan dan mencatat insiden atau masalah yang terjadi. Nah, pencatatan itu digunakan untuk melakukan analisis tren untuk melihat masalah apa yang paling banyak terjadi. Maka dari itu mendapatkan nilai 100% atau fully achieved. Nah, lalu aktivitas yang ketiga itu juga mendapatkan skor 100% atau fully achieved karena
sesuai dengan SOP yang ada, UPK itu menyatakan bahwa permintaan peminjaman lab komputer dengan tujuan dilangsungkannya kelas atau permintaan dosen itu lebih diutamakan, dan peminjaman pribadi itu akan dialihkan pada ruang lab yang sedang kosong. Maka dari itu nilainya itu 100%. Nah, dengan 3 aktivitas dari praktis 2 ini telah terpenuhi semua, maka level kapabilitas dari praktis 2 ini juga telah terpenuhi. Maka dari itu rekomendasinya itu tidak ada karena telah memenuhi syarat pencapaian level kapabilitas. Nah, di sini saya yang terakhir memilih domain DSS 2 dengan praktis 3, yaitu verify, approve, and fulfill service. Nah, di sini ada 3 aktivitas, yaitu yang aktivitas yang pertama itu mendapatkan skor 100% atau artinya fully achieved. Mengapa? Karena sesuai dengan SOP, setiap peminjaman lab komputer itu harus dijaminkan atau dilakukan penyerahan kartu identitas sebagai jaminan. Nah, kartu identitasnya itu berupa KTM milik user, dan KTM akan dikembalikan saat user ini tuh selesai meminjam lab komputer. Maka dari itu, aktivitas pertama ini mendapatkan skor 100% atau fully achieved. Nah, aktivitas yang kedua itu juga mendapatkan skor 100%. Mengapa? Karena UPK itu tidak memiliki anggarannya sendiri. UPK itu akan mengajukan permintaan keuangan atau anggarannya itu kepada fakultas, dan belum tentu anggaran itu akan langsung disetujui, sehingga saat ada urgent, biasanya mereka harus mencari cara untuk melakukan atau menutupi masalah tersebut sampai uang dari fakultas atau anggaran yang diajukan UPK kepada fakultas itu disetujui. Maka dari itu di sini mendapatkan skor 100% atau fully achieved. Nah, dengan dipenuhinya syarat 2 aktivitas, maka dari itu DSS 2 dapat lanjut ke level ketiga dan aktivitas selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah fulfill the request by performing the selected request procedure. Nah, di sini mendapatkan skor 0% karena UPK itu hanya menyediakan prosedur pengajuan peminjaman lab secara tradisional atau secara manual, dilakukan langsung ke UPK atau menghubungi pengurus UPK. Nah, tidak ada forms untuk dilakukan pengajuan. Nah, jadi mahasiswa itu hanya perlu menghubungi pengurus UPK untuk mengajukan peminjaman atau datang langsung ke ruang UPK. Nah, maka dari itu activities ini itu not achieved atau 0%. Maka dari itu DSS 203 ini itu hanya mencapai level 2. Nah, rekomendasi yang didapatkan itu adalah fulfill the request by performing the selected request procedure where possible, use self-help automate menus and predefined request models for frequently requested items. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.